Tuhan Rasayasi Rasayasi Tuhan Rasayasi Tuhan Ramal Nisana kita Takuna Tanah Sasaran Muslimah Tuhan Ramal Nisana kita Kasih Kasih Nawal Lawan Tanah Tuhan Ramal Nisana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bijadil Mustafa wa bi karamatul sultanil awliya Syekhi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu bi barakati wa karamatil masyayikhi wa bi ridha walidayya amin 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 ya rabbal alamin. Faslun utawi iki suatu pasal. Arkanul Islami utawi pirang-pirang rukun Islam. Pira-pira rukun Islam khamsatun itu iku 5. Faslun bermula ini satu pasal. Arkanul Islami bermula segala rukun Islam. Khamsatun itu ada 5. Syahadatun yang pertama meyakinkan seperti menyaksikan bahwasanya kelakuan la ilaha, bisa dibaca la ilahu, tidak ada Tuhan yang maujud, yang wajib diibadahi, yang hak ditaati, perintah juga larangannya. Illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Pasal menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Ada yang dinamakan rukun, ada yang dinamakan syarat. Rukun di dalam kitab Mabadi al-Awaliyah ma yatawaqqafu alaihi sihatus syai'i. Ma itu perkara, yatawaqqafu menunggu, alaihi atas itu ma apa sihatus syai'i sahnya sesuatu. Maknya ini isinya Islam. Ma itu Islam, membahas rukun Islam.
Yatawaqqafu, menunggu itu Islam, alaihi, atas itu rukun. Ini isinya rukun nih, syahnya ini isinya Islam. Apa sihatus syaihi, sahnya Islam. Islam bisa sah apabila telah melakukan rukun-rukun yang telah dijelaskan. Islam adalah kerjaannya, Muslim adalah orangnya. Wakana, dan ada itu juz'an, itu sebagian. Wakana, dan ada itu juz'an, itu sebagian, minhu, daripada itu syarat rukun salat ada 17. Di antaranya adalah niat. Nggak bisa kalau nggak niat, karena niat ini adalah sebagian daripada rukun-rukun yang 17 di dalam sholat. Yatawaqqafu alaihi sihatus syai'i, tidak akan sah sholatnya kalau tidak dikerjakannya niat. Itu namanya rukun. Islam begitupun sama, nggak sah Islamnya apabila tidak terpenuhi rukun-rukun Islam. Ma yatawakana juz'an, dan isinya ini, niatnya ini adalah sebagian daripada sholat. Yang rukun Islam yang pertama syahadat. Nah, syahadat ini tidak akan sah Islamnya apabila dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, karena ma yatawaqqafu alaihi sihatus syai'i, menunggu sahnya Islam sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Nggak bisa diganggu gugat. Wakana juz'an minhu, dan syahadat ini adalah bagian daripada Islam, bagian daripada sholat. Paham nggak nih? Paham. Ribet amat sih kayaknya Islam ya. Ntar kudu ada syarat, ntar ada rukun, ntar ada pembatalan ya, ntar ada mani, ntar di depan tuh banyak tuh pembahasannya. Belum ntar definisi syarat, belum definisi batal. Definisi batal adalah berkumpulnya sah sama syarat. Kalau salah satunya ada yang dilaksanain, jatuhnya batal. Hanya ribet amat sih. Nah, ribet itu karena kitanya nggak ada tujuan. Bang Agel nih pengen gawe, ada syaratnya, ya bang ya, ada syaratnya. Saya emang nggak mau pakai syarat, saya tapi pengen dapat gaji. Di antara salah satu syarat masuk ke pekerjaan PT apa bang Agel? Antangin. PT Antangin diantaranya harus ada ijazah, diantaranya ada SKCK, diantaranya lagi harus ada KTP. Macem-macem tuh bang Agel ya. Itu namanya syarat. Saya emang nggak mau, saya mau langsung kerja aja. Nah, pekerjaan yang ada di PT Antangin itu namanya rukun. Di antara rukun-rukun di dalam PT Antangin, nyervis AC, berangkatnya jam 7, pulangnya jam 5. Berangkatnya paling rajin bang Agel mah, orang-orang belum datang jam 7 dia mah udah datang, berangkat jam 5, pulangnya jam 10, nggak nanggung-nanggung. Paling rajin, semuanya pada salut nggak? Salut, beres-beres semua dia, dibersihin kaca, dilapin, daun-daun, saya gini-gini. Beda banget tuh, saking pengen
dilihat sama bosnya, boleh nggak? Boleh, dalam segi pekerjaan mah boleh sampai kinclong, masya Allah. Nah, wayahnya gajian anak-anak, pas gajian, Bang Agel nggak dapet gajiannya lah. Ngapain ini gua kagak dapet ya? Kan gue paling rajin, kan gue paling capek kerjanya. Orang-orang belum datang, gue udah datang. Semua gue rapihin. Ini anak-anak yang mau pada berangkat ke sana sini udah gue siapin semuanya. Kok ini nggak dapat gaji? Oh, karena belum tertulis sebagai pegawai PT Antangin. Lah ini ngapain nih ya Allah, kok saya kagak ada ini pahalanya ini. Nggak dapat gaji, saya nggak dapat gaji sholat. Ini saya di surga ini harusnya, karena saya dari orok. Mending ya dari balik, ini dari orok. Contoh ini mas, contoh. Kan dari orok ini mah udah ngerjain sholat 5 waktu, punya karomah kayak Tuhan Syekh Abdul Qadir, puasa dari 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 masuk bulan pertama, bulan suci Ramadan, Tuhan Syekh Abdul Qadir itu udah puasa. Saya puasa nggak pernah bolong, sunahnya juga saya kerjain. Nah, ini ngapain ini saya ini kagak nggak dapat apa namanya, nggak dapat gajinya nih. Sebab dia belum tertulis orang-orang yang belum melaksanakan sholat. Mana diantaranya? Diantaranya dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dia mah sholat, dia nggak pakai ilmu sholatnya. Orang-orang wudhu, dia mah kagak wudhu. Ya, langsung sholat aja dia mah. Allahu Akbar. Paham, Bu. Nah, orang-orang ini dia mah kagak, orang-orang dapat gaji di akhirat. Ada yang dapat bidadarinya 70.000. Lah, gua mau boro-boro dapet ini. Kali dapat satu kasih lihat dikit pahanya aja, kagak dikasih lihat sama Allah Taala. Dibubusin di dalam neraka. Karena belum terhitung orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau dia sholat dan nggak dikerjai, kalau sholatnya dia belum terhitung sah, berarti orang tersebut telah melaksanakan sholat belum? Belum. Karena sah atau tidaknya itu bukan bagaimana Allah, tapi bagaimana kita. Nggak ada bagaimana Allah Ta'ala. Saya itu bagaimana kita. Allah kok bisa begitu? Bang Agel puasa, Bang Soleh puasa, Bang Agel siang hari makan di warteg. Sah nggak puasanya? Enggak sah. Bagaimana Allah apa bagaimana Bang Agel? Bagaimana Bang Agel? Oh, ternyata harus ada yang dipenuhi. Syaratnya harus terpenuhi, rukunnya harus dipenuhi. Kita nggak pernah ribet kayaknya ya. Nggak ada tuh ribet-ribet, kita bilang ribet amat kerja mah kudu inilah, kudu cakep, kudu bening. Di Indonesia mah ya pokoknya punya good looking. Apa dah? Good looking lagi apa? Good looking. Pokoknya kudu wow. Penampilannya kudu menarik. Ini pinter, ijazah 1. Cerdasnya luar biasa. Dapat penghargaan di mana-mana. Tapi mukanya blonyon. Mukanya blonyon. Nah, ini nih apa namanya? Ngamar kerjaan, terima kagak. Kecuali punya orang dalam. Zaman di Indonesia mah tahu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak pernah bilang ribet sama pekerjaan. Kenapa kita nggak pernah bilang ribet? Karena satu, karena ada tujuan. Yang kita tuju ini jelas. Mana? Gaji yang dimana gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Kenapa kita selalu bilang ribet dengan aturan-aturan Allah? Karena satu, kita belum mempunyai tujuan. Penuhi dulu nih tujuan kita nih. Benerin tujuannya, sebagaimana kajian yang telah lalu.
tujuan kita dilurusin, niatnya dibagusin, jangan diplesetin, meleset dikit, males ibadah, asli, males. Kudu dibenerin niatnya, karena kita di alam dunia ini butuh makan. Di akhirat sama, kita pun butuh makan. Karena kehidupan kita ini ada dua. Yang pertama, kehidupan di alam dunia dipenuhi sama Allah Ta'ala panca inderanya. Pendengaran, penglihatan, rasa, terus apa lagi nih yang dua nih? Yang dua, penciuman, terus peraba ya, peraba. Ini perut bisa ngerasain lapar karena ada panca indera rasa. Ini sakit. Nah, nanti di alam kubur pun sama. Tapi nanti di alam kubur ada beberapa panca indera yang enggak dipenuhi. Nah, setelah dibangkitkan di Yaumul Ba'ats, kita pun semuanya akan dikembalikan seperti ini. Antara ruh dan jasad dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Kita butuh dengan sesuatu yang dibutuhkan di alam dunia. Mana diantaranya asupan. Orang-orang pada makan. Kita mah kelaparan. Lah ini ngapain saya kelaparan ini ya? Ya Allah, kok dia mah dapat makan ini? Bang Agel sama Mang Soleh, saya mah kagak. Dia mah di alam dunianya rajin. Puasa Senin Kemis. Allah tanggungkan tuh, Allah jamin rezekinya nanti di akhirat. Di saat semua pada kumpul di padang mahsyar, ini mah ada di bawah naungan Allah Ta'ala. Orang-orang pada kelaparan, dia mah lagi enak-enakan. Nungguinnya enak di ruang VIP. Ya. Di ruang VIP ya. Nah, kita mah nih, saya tahu sendiri menonton bola aja nggak enak ya kalau bukan di ruang VIP ya. Gak kelihatan lagi paling atas, paling ujung. Gue mending begini, mending nonton TV gue mah. Kelihatan jelas, kagak kelihatan mana HP lobet lagi. Itu namanya rukun. Nah, ada Islam, ada hukum Islam, ada hukum. Definisinya beda-beda. Nggak sama nih. Islamnya Islam, agama ya agama. Agama itu terbagi menjadi dua. Apa definisi agama? Nah, definisi agama itu di dalam kitab Johar Tauhid, ma yatadayyanu bihi as-sakhsu. Ma itu perkara yatadayyanu, yang beragama, yang berpedoman. Bihi dengan itu ma siapa as-sakhsu seseorang. Isinya Mang Soleh, isinya Bang Agel. Fi ahwali nafsihi, pada segala tingkah keadaan dirinya si sakhos. Hakon kana au batilan. Apakah pedoman agamanya ini adalah agama yang hak au batilan atau agama yang batil? Maka diperinci definisi agama tersebut. Apa itu Kristen? Apa itu Hindu? Apa itu Islam? Ada definisi Islam. Nah, definisi Islam di tengah, Bang Soleh. Di dalam kitab Kasifatus saja, yang dinamakan Islam adalah baris ini dalam kurung Arkanul Islami. Fala yang bagi bigari halfa idofatul arkani min idofatil ajza'i ilal kulli ay adda'a imuwal asas wal ajza'u allati yatarakabu al islamu minha khamsatun.
fala yakunu min ghairiha qala al-Bajuri. Al-Islamu lugotan. Al-Islamu bermula yang dinamakan Islam lugotan pada agama. Mutlakul inqiyadi, mutlak turut. Kalau bahasa Jawanya itu turut, kalau bahasa kitanya itu mutlak mengikuti. Aisyah ngikutin kemana? Sawaun kana lil ahkami syar'iyyati aw li ghairiha. Mengikuti segala hukum, baik itu hukum syara, baik itu hukum akal, baik itu hukum adat, atau kalau kata kita mah hukum undang-undang dasar, hukum negara. Itu namanya Islam menurut bahasa. Undang-undang ini disebutnya, negara ini disebutnya Islam menurut bahasa. Nah kita nih mengikuti, mutlak mengikuti, mengikuti baik itu hukum-hukum agama ataupun hukum-hukum negara, itu disebutnya Islam menurut bahasa. Adapun Islam menurut hukum syara adalah al-inqiyad lil ahkami syar'iyyati, mutlak mengikuti kepada seluruh hukum-hukum syariat. Itu namanya definisi Islam. Ada definisi agama Islam. Nah, definisi agama Islam adalah wat'un ilahiyun yusaku lizawil uqulis salimati lisa adatit daroini. Wat'un ilahiyun, penetapan dari Allah Ta'ala. Yusaku, yang dipersiapkan itu wago lizawil uqulis salimati. Contohnya kayak gimana? Wat'un itu penetapan hukum sholat bahwasanya wajib. Penetapannya dari siapa? Penetapannya dari Allah dan Rasul. Rasul hakikatnya itu adalah dari Allah Ta'ala. Gerakannya, ucapannya, diamnya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Itu namanya penetapan. Baik itu yang wajib, baik itu yang haram, baik itu yang makruh, namanya wat'un ilahiyun. Penetapannya buat siapa? Maka dari definisi wat'un ilahiyun, kita nih sebagai manusia tidak boleh menerapkan hukum, dan hukumnya haram dari definisi agama Islam. Karena yang berhak menetapkan ini hukumnya apa, ini halal apa haram, oh hukumnya halal, yang berhak menentukan adalah Allah dan Rasul. Ini hukumnya apa ini Bang Agel, makruh apa mubah, oh hukumnya makruh. Nggak boleh kita menyebutkan makruh, karena yang boleh menetapkan ini adalah makruh atau bukan adalah Allah dan Rasul. Nah, balik lagi tuh ke penjelasan yang pertama. Pedoman pertama kita adalah Al-Quran. Al-Quran nyuruh kita ke Nabi, hadis. Nah, hadis dan Al-Quran memerintahkan kepada ijma ulama. Ijma ulama, Al-Quran
dan hadis memerintahkan kepada kias. Nggak ada nih di empat-empatnya. Ijma nggak ada, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di kias nggak ada. Contohnya seperti mana, Mang Soleh? Contohnya seperti banyak tuh. Ketika daging dibasuh, ketika daging dimasak, ketempelan, kejatuhan tai burung. Lagi mending tadi cek mah masih ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan suci, kata Imam Ghazali, karena cicak ini termasuk salah satu hewan yang tidak ada darahnya, tapi yang utama itu tetap hukumnya najis, tapi dimaafkan. Kejatuhan apa namanya tadi, tai burung. Nah, si tai burungnya masuk ke dalam air, yang dimana air tersebut ada dagingnya. Dimana hukum dagingnya, air yang mendidih, yang merebusi daging ini menyerap ke dalam daging. Coba kita cari di Quran bagaimana penjelasan cara mensucikan daging tersebut. Apakah kita harus terus dikucurin sampai benar-benar merata? Ayo, nggak ada. Coba kita cari di hadis bagaimana cara mensucikannya. Ya, ada nggak? Pembahasannya sampai sedetail itu nggak ada. Terus kita cari lagi di ijma ulama. Oh, kagak ada juga. Ulama nggak sepakat. Di kias coba sama, kagak nemuin juga. Adanya di ikhtilaf ulama. Yang bener yang mana? Katanya yang satu A, yang kata ulama A katanya cukup dibasuh, kata yang B cukup kudu dibasuh, dikocorin beberapa menit, air yang mengalir. Bagaimana ini? Oh, semuanya benar karena ada jaminan dari Nabi. Man ijtahada al hakimu fa asabalahu ajroni, fa iza akhta falahu ajrun wahidun. Apabila ada seorang ulama menetapkan satu hukum yang dimana hukum tersebut ternyata benar menurut Allah dan Rasulnya, falahu ajroni, maka ulama tersebut mendapatkan 2 pahala. Yang salah, faiza akhta falahu ajrun wahidun, yang salah mendapatkan 1 pahala. Dengan 1 catatan, ijtihadnya bi ilmi, dengan ilmu. Nggak sembarangan orang bisa ijtihad. Ada yang makom ijtihadnya umum, ada yang ijtihadnya nggak umum, hanya perorangan yang sudah memenuhi syarat. Mana yang umum? Yang umum kayak ijtihad air. Cukup dengan ijtihad kita, apa-apa yang telah kita kaji di pengajian. Airnya kurang dari 2 kula, ada seember kecil kejatuhan tai ayam. Hukumnya najis apa enggak? Oh, najis. Itu namanya ijtihad kita sendiri. Kita hukumi bahwasanya hukumnya najis karena kita udah dapat kaidah-kaidah dasar. Tetap sumbernya dari siapa? Dari Nabi. Ragu nih, ini najis apa enggak? Kata Mang Agel mah najis, kata Mang Soleh mah enggak najis. Kata Bang Agel, kenapa dibilang najis? Karena Bang Agel niat ada kucing minum air tersebut ngejilatin. Kata Mang Soleh mah ini enggak najis. Kenapa? Karena kata Mang Soleh mah, kali aja si kucingnya ini yang nggak makan bangke. Ya, benar enggak dua-duanya? Benar. Kalau Bang Agel pakai wudhu, air tersebut hukumnya enggak sah. Kenapa? Karena ijtihadnya Bang Agel, air tersebut adalah najis. Bang Soleh wudhu dengan air yang kolil, air yang kurang dari 2 kula, yang dimana air tersebut belum berubah, sifatnya pun masih menetap dari rasa bau sama warna.
tiga-tiganya belum berubah, oh hukumnya suci dan mensucikan, boleh dipakai wudhu, aman, aman, sah, sah. Itu namanya ijtihad binafsi, cukup dengan ijtihad kita. Ada yang ijtihadnya cukup bisa dilakukan oleh semua orang, ada yang ijtihadnya ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ini adalah definisi agama Islam. Wat'un ilahiyun, penetapan satu hukum. Yang bisa menetapkan ini adalah Allah dan Rasul. Penetapannya buat siapa ini? Yusaku lizawil ukulis salimati. Penetapan ini, sholat hukumnya wajib ditetapkan oleh Allah, diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal salimah, yang akal sehatnya selamat. Kalau maka keluar kategori dari al-akilis salimah, mana orang gila, maka orang gila tidak wajib menjalankan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena akalnya tidak selamat. Lah Mang Soleh nggak sholat ini, nggak sholat johor. Kenapa ini nggak sholat johor ini Mang Soleh ini? Udah jam 3. Wah, saya ketiduran. Li zawil ukulis salimati, tetap wajib sholat zuhur. Berarti wajib di qadha. Pakai bo. Bang Agel, jam malam-malam tidur biasa jam 12, lagi dapat masalah. Bangun tidur sampai jam 3. Abang Kucing nggak tidur sampai jam 3. Baru ngantuk tuh, mata dong, udah nggak kuat tidur pules. Bangun jam 8, nggak sholat subuh. Akalnya kan nggak ada, tetap diwajibkan sholat. Karena itu masih ketaklif. Tapi kodoknya Bang Agel nanti terbagi, itu nanti dijelasin tuh di pembahasan a'zarus sholati. Ini Bang Agel dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nikah sama si Hindun. Dicekokin sama Bang Soleh, gluk. Disuruh mabuk, dipaksa sama Bang Soleh. Nggak mau, gua tusuk lu, Gel. Pokoknya kata Bang Soleh itu ya, cerita Bang Soleh ya, gua tusuk lu mau gua lu. Minum sama dia itu karena takut. Dalam hatinya ngerasa takut. Aduh, gimana ini lu? Takut saya nih. Gimana ya? Tuh nggak ada pilihan lagi kecuali minum. Pas mabok pulang ke rumah, bininya tuh si Indun, Neng, lu buat talak 3. Jatuhkah talak? Enggak, karena dalam keadaan nggak sadar. Nggak sadarnya bukan dengan pilihan diri sendiri. Kalau mabok sengaja, jatuh talak, karena sebelum dia mabok, karena maboknya atas kemauan sendiri, kemauan orangnya. Kalau misalnya dicekokin atau Bang Agel main ke tongkrongan alumnian sama Bang Soleh berdua, Bang Soleh temenin saya, ayo berdua nih, ini mah berdua lagi pada alumnian anak STM, pas dateng lagi pada minum Coca-Cola. Dikira mah Coca-Cola doang, emang harus Coca-Cola, emang bener kagak ada apa-apa lagi Coca-Cola. Bagi atu-atu, pas diminum ternyata Coca-Colanya udah dioplos pakai obat Extimer. Wah, ngablu obat pil-pil apa namanya? Bagong. Mabok nih Bang Agel sama Bang Soleh nih berdua nih. Aduh,
Kok kalau gue punya ngumpulan ini ya, gimana ini, aduh, pulang dia pas pulang, bininya diceraiin, nggak jatuh talak. Ini bukan dipaksa, tapi karena nggak tahu. Nah, nggak taunya tetap dia hukumi tidak sah. Karena ketika meminum Coca-Cola tanpa dia sadari bahwasanya Coca-Cola tersebut ada pilnya. Keluar tuh hitok wadok. Nggak ada penetapan hukum talak. Nggak terjadi. Kalau hukum sholat gimana? Apakah tetap wajib? Wajib. Wajib. Beda dengan orang yang pingsan menghabiskan waktu. Nanti aja lah itu mah dibahas ya, jangan di sini ya bahasa ya. Nah, diperuntukannya ini untuk orang-orang yang berakal sehat. Kenapa Allah tetapkan haram khamr untuk orang-orang yang berakal sehat? Lisa adatid darain, karena untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kata Rama ya Irama mah kenapa ya kok diharamin lisa adatid darain, karena akan merusak akal untuk kebahagiaan manusia di alam dunia. Ini zina diharamkan di dalam Islam. Kenapa diharamkan? Kan enak kalau kata Bang Soleh Maya. Kenapa sih imam itu imam? Imam itu ya afdolnya, kalau ini mah borokil ya, kill. Bang Agel punya bini satu, Bang Soleh punya bini satu. Dilihat mana yang paling cakep bininya. Cakapan bininya Bang Soleh, ilmunya sama nih, qiraatnya sama. Dilihat tuh dari bininya. Kok kenapa bininya ya? Dilihat ya. Kalau saya ini baru kill doang ya, kill. Saya belum nemu referensinya. Nah, maka yang dianjurkan, yang dijadikan imam adalah Mang Soleh. Kenapa helatnya? Karena kalau bininya cakep nggak bayang-bayang, nggak bayang-bayangin bini orang. Ya, bener nggak? Nggak bayang-bayangin bini orang. Coba kalau bini kita badan bawa bawang. Tapi itu kalau kata kita badannya bawang, tapi itu kalau dia niatnya tulus untuk melayani suami, tuh bau bawangnya itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada perempuan yang pakai minyak wangi. Tapi niatnya buat orang lain, buat laki-laki lain. Iya, dia keluar pakai minyak wangi gini, nggak di parfum aja ya. Nah, kata perempuan gitu ya, ya Allah, sekujur tubuhnya pokoknya merata tuh minyak wangi tuh, begini nih. Buset banyak banget, dari sini ke sini lagi. Ya Allah. Wajar kalau perempuan lewat wanginya itu, ya, masya Allah. Kalau buat orang lainnya jelas haram. Gak boleh. Bentar ya. Jadi kemana dah tadi dah? Bukan sebelum parfum. Ya imam. Kenapa? Karena ada kemungkinan pas lebih yang dilihat itu adalah husuknya. Kalau bininya cakep mah lebih husuk daripada bini yang kurang cakep. Kalau yang punya bini kurang cakep mah masih ngeliat bini orang mulu. Kayaknya ngeliat bini orang tuh, aduh,
Ngerti nih orang. Aduh. Nah, bagaimana kalau misalnya Bang Soleh punya bininya satu, Bang Age punya bini dua? Oh, lebih abdolan yang punya bini dua. Kenapa yang punya bini dua? Karena yang punya bini dua ini tingkat kehusuannya dalam sholat lebih tinggi. Karena orang yang punya bini dua itu nggak ada khayalan macem-macem. Kalau punya bini satu, khayalannya masih gini. Andai, duh enak banget ya di kanan Hindun, di kiri Sarwiti. Nambah lagi ya Allah satu aja ya Allah. Belakang nih. Maruk amat bang. Kata Bang Soleh mah yang satu megangin ini, yang satu ini, yang satu ini. Aduh ya Allah kayaknya surga ini nggak ada lagi ya Allah. Cuman milik saya doang. Yang lain mah kontrak. Nah, dilihatnya seperti itu. Itu karena dilihat dari tingkat kekhusyuannya. Maka agama ini melarang perzinahan. Kenapa melarang perzinahan? Satu, akan merusak keturunan. Ikan arwana, apa sih yang bikin dia mahal? Ada sertifikatnya. Bin, bin, bin. Ditulis tuh bin-binnya tuh. Ya, bener gak sih? Yang bikin mahal apa sih? Dimakan kagak apa kagak? Sampai jutaan. Ada yang puluhan juta. Mending. Ada yang ratusan juta. Yang bikin mahal apa? Binnya. Ikan tuh ikan. Nah ikan lele. Sabrok abrok. Nggak ada binnya. Ya berapa duit? Yang bikin mahal. Kenapa ikan arwana bikin mahal? Padahal kalau ngomongin enak ya, peminat terbanyak itu adalah ikan lele. Ikan arwana makan kagak ini. Gak enak ya dimakan juga, tapi mahal. Yang bikin mahal adalah binnya, sertifikat. Begitupun manusia untuk menjaga keturunan. Itu definisi agama Islam. Maka Islam ini adalah agama yang hak. Ada agama Islam, ada agama Togut. Kalau Togut ini adalah pedoman kepercayaan yang dimana kepercayaannya ini banyak kebatilannya. Kalau Islam mau dikoreksi sama orang ateis, mau dikoreksi sama sekelas profesor, kenapa Islam sebelum sholat harus berwudu? Kenapa Islam ketika minum harus duduk? Dan kenapa Islam melarang orang makan jalan? Oh, karena ada lisa adatit daroen. Karena ada kemanfaatan. Karena ada kemaslahatan di dalam perintah-perintah yang telah Allah tetapkan melalui lisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih nggak boleh berdiri? Karena kalau berdiri itu langsung minum, langsung turun tanpa dicerna lagi. Tapi kalau duduk dicerna dulu. Nih anggota-anggota tubuh kita ujung-ujung. Ini kalau misalnya nggak sering kena air wudhu, di ilmu kedokterannya bahaya nih. Dia mengandung kemanfaatan. Kenapa sih puasa? Bahkan dokter-dokter pun pakai. Orang-orang Buddha pun sama. Kenapa dianjurkan puasa? Oh, karena di dalam puasa itu menghindari segala penyakit. Yang tadinya penyakit mudah datang, ini mah nggak gampang datang. Kalau kata kita mah apa sih namanya tuh buat kebal tubuh? Imunnya. Imun terbaik itu adalah puasa. Puasa. Kenapa sih dilarang dilarang makan jengkol, pete? Karena lisa ada tidak lain.
karena menjaga kemaslahatan manusia. Lu tuh bawa amat, bawa mercon. Bawa mercon, bisa makan jengkol ya. Ya ilah, karena Islam sampai segitunya menjaga perasaan sesama manusia, sekalipun itu orang-orang kafir dijaga. Satu catatannya kafir harobi. Nah, Islam kebalikannya adalah kafir togut. Nah, kufur terbagi menjadi 4. Dijelaskan di dalam kitab Syaraqawi. Yang pertama itu ada kufur ingkar. Apa itu kufur ingkar? Kufur ingkar ini adalah kekafiran seseorang yang dimana orang tersebut tidak mengenal Allah dan tidak mengakui sama sekali adanya Allah. Ini namanya kafir. Kafirnya kafir asli, orang-orang Nasrani zaman sekarang, bukan Nasrani zaman dulu. Orang-orang Buddha, penganut aliran ateis, mereka ini tidak mengenal Allah. Tanya, siapa Allah? Nggak tahu. Sifatnya Allah seperti apa? Allah ada apa enggak? Dia mana tahu. Nah, yang kedua ada kufur juhud. Kufur juhud ini adalah orang tersebut mengenal Allah Ta'ala dengan batinnya, tapi tetap dihukumi kafir, dan ini nggak bisa diampuni dosanya. Nggak bisa. Tetapi di dalam hatinya ini tidak mau mengikrarkan adanya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang Nasrani zaman dulu. Mereka ini kenal banget sama Nabi, kenal banget. Orang-orang Yahudi yang mereka memegang kitab-kitab Injil asli. Ini diterangkan di dalam kitab Al-Baqarah ayat 89. Nah, yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 89. Nah, di yang ketiga ini ada kufur inat. Kufur inat ini orang yang mengenal Allah dengan batinnya. Dia tahu Allah. Allah maujudun. Allah itu ada. Dan keberadaan Allah Ta'ala baqiun. Allah kidamun. Allah mempunyai sifat kidam. Keberadaannya tidak ada awalnya. Dan keberadaan Allah Ta'ala tidak ada akhirnya. Yakin 100% di dalam hatinya, tapi dia tetap termasuk kufur. Dan dengan lisannya pun dia beriman sama Allah, beriman sama Nabi Muhammad. Dengan lisannya mengikrarkan, tapi nggak mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maksudnya membenarkan secara lisan. Seperti Abu Thalib. Tetapi orang tersebut enggan, nggak mau memeluk agama Islam seperti Abu Thalib. Kata Abu Thalib, aku ini tahu bahwasanya Muhammad sepaling baik-baiknya agama manusia. Lisannya ini mengucapkan seperti itu, tapi dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena dia punya kedudukan di kalangan kaumnya, makanya dia nggak mau. Takutnya diginiin, takut diomongin, takut dijauhin.
lisannya yakin sama Allah, hatinya pun yakin, dan gerakannya pun meyakinkan bahwasanya Nabi Muhammad agama yang dibawa oleh agama Allah Ta'ala yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Agama itu kan di sisi Allah Ta'ala adalah agama Islam. Ini harus kita lalui, adalah agama Islam, tapi dia nggak mau masuk agama Islam. Ini sebenarnya ulama ini berbeda pendapat tentang keislamannya Abu Thalib. Tapi kalau ngomongin definisi iman, termasuk Abu Thalib ini, karena patokannya Islam. Nah, yang keempat, kufur nifak. Kufur nifak ini secara zahirnya Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi di dalam batinnya tidak mengakui adanya Allah. Tahu Allah ada bang. Di mana Allah? Ini kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah beradanya ini bila makan, tanpa bertempat. Allah nggak di aras, Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak depan, nggak belakang, nggak di luar, nggak di dalam. Secara zahirnya dia beriman, tetapi di dalam hatinya dia ingkar. Dia ingkar dengan keberadaan Allah Ta'ala. Nah, ini yang dijadikan perdebatan oleh para ulama tentang orang-orang yang imannya taklid. Bang, Allah ada bang. Di mana Allah? Nggak tahu. Mana dalilnya Allah Ta'ala ada? Nggak tahu. Sama kata Pak Ustadz. No, Pak Ustadz pakai dot, Pak Ustadz. Kalau Allah ada, tolong tunjukkan buktinya. Saya nggak tahu, saya nggak punya bukti. Kalau Allah ada, coba tangkap nih. Lempar korek. Kalau Allah ada pasti bisa nangkep dong. Ya. Ya jawab kita. Ayo. Kalau kata begitu. Lu ada? Ada. Tangkap nih ya. Tangkap nggak sama dia? Kalau mau, kalau nggak mau, ditangkap. Jawabannya simpel nggak? Lalu ada? Ada. Gue nanya nih keberadaan Allah Ta'ala di mana? Malu di mana? Di rumah. Wah, ada malu di rumah. Nah, sekarang gue nanyain, Allah ini ada di mana? Gue kagak tahu. Ada di atas kali. Mana coba Allah di atas? Jauh lihat kagak ada no. Mana kagak ada? Ada pohon jambu. Ada no satu lagi tuh, no Bang Soleh no lagi ngambil mangga no. Punya orang curangin mulu tiap hari. Ada no Allah di atas no. Mana yang kata Allah? Nah, maka asyhadatun alla ilaha illallah wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah akan dijelaskan di pengajian minggu depan. Semoga bermanfaat. Rabbin fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi Tawassalna bita'alumi Tawassalna bitarimi
antar zuqana wasi'a wa antar zuqana aman.